Selamat pagi para pemuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddha, salam kebajikan, shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mikael Sylvester Mitchelvinko, dosen program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada hari ini, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran demi memenuhi syarat sertifikasi dosen 2026. Pembelajaran kita pada hari ini adalah mata kuliah sejarah intelektual. Pada mata kuliah ini kita mengambil capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu peserta didik mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, sesuai nilai dan kebutuhan masyarakat hutan tropis, sehingga mampu mengembangkan produk pembelajaran sejarah sesuai tuntutan zaman. CPL ini meliputi 4 ranah, yaitu ranah sikap yang berkaitan dengan bertakwa kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemudian ranah pengetahuan yang meliputi keilmuan sejarah dan pengetahuan tematis. Kemudian ranah keterampilan yaitu berpikir kritis dan menggunakan atau menerapkan iptek. Serta yang terakhir yaitu ranah keterampilan mampu mengembangkan produk pembelajaran sejarah. Selamat pagi. Baiklah semuanya, pada hari ini selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kembali lagi kita di mata kuliah sejarah intelektual ya. Dan pada hari ini kita sedang mempelajari tentang ide-ide di belakang Perang Dunia Pertama. Jadi Perang Dunia Pertama itu tentu udah tahu dong Perang Dunia Pertama seperti apa. Itu ternyata dilatar belakangi oleh ide-ide tertentu, yaitu coba apa? Dibaca. Romantisme. Romantisme membangkitkan sentimen etnis melalui sejarah dan budaya heroik, menolak kata dan nama. Ya, romantisme, kemudian ada nasionalisme, kemudian ada chauvinisme dan fasisme. Ternyata perang itu gak langsung terjadi begitu saja, karena perang itu ternyata diawali oleh ide-ide tertentu nih, gitu ya. Yang menarik bagi kalian mungkin adalah kok bisa ya romantisme jadi ide untuk perang, gitu ya. Romantisme jadi ide untuk perang. Nah, tapi kita akan lihat semuanya nanti bagaimana akhirnya romantisme berubah menjadi nasionalisme, kemudian berubah menjadi chauvinisme, dan berubah menjadi fasisme. Sehingga akhirnya Perang Dunia Pertama meletus. Kemudian dilanjutkan Perang Dunia Kedua. Kemudian bisa jadi juga dilanjutkan dengan perang-perang saat ini yang juga bermula dari perasaan cinta yang berlebihan, gitu ya, cinta yang berlebihan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran nih, gitu ya, sebelum kita mulai pelajaran, bagaimana kita buat eksperimen dulu nih. Bagaimana sih sebenarnya kok bisa rasa romantis, rasa sayang, rasa cinta bisa menyebabkan konflik, gitu ya. Mau nggak kita buktikan nih, gitu ya, soal perasaan ini. Coba ya, sekarang coba kita eksperimen kecil. Coba kalian nanti saya minta tutup mata, kemudian kalian memikirkan hal-hal romantis yang pernah kalian alami, ya. Coba kalian nanti saya minta tutup mata, lalu kalian pikirkan hal romantis yang pernah kalian alami. Kemudian setelah itu coba ceritakan. Jangan-jangan kalau kita nanti lanjutkan, hal itu bisa justru malah menyebabkan konflik tuh, gitu ya. Coba ya, semuanya dicoba eksperimen ini. Coba tutup mata kalian, ya. Tutup mata kalian semuanya. Kemudian coba kalian pikirkan hal yang romantis yang mau diceritakan dong, ya, yang boleh kalian ceritakan, yang kalian bersedia ceritakan, ya.
Nah, oke. Kalian sudah coba mikirkan hal yang romantis tuh, coba sekarang kalian tulis hal yang romantis yang pernah kalian alami di diri kalian. Coba ditulis sekarang. Saya Pak, perkenalkan nama saya Danu Arta Herbapa, biasa dipanggil Danu. Jadi menurut saya romantis itu dalam cerita saya itu seperti saya pernah menyukai satu orang wanita dan saya seperti dia naksir begitu. Jadi saya merasakan hal-hal romantis yang membuat saya tidak. Saya Pak, perkenalkan nama saya Nawati, bisa dipanggil Ana. Menurut saya romantisme itu dari kisah saya tuh seperti saya pernah dibantu laki-laki waktu SD, membuat saya jantung saya tuh deg-degan gitu Mbak. Nah, baiklah, kalian jadi sudah ceritakan ya tadi ya, si Wati dan Danu gitu ya, bahwa ada romantisme itu ada perasaan sayang, ada dak-dikduk, ada berdebar-debar, ada perasaan ingin memiliki. Sebenarnya itu sama nggak sih dengan perasaan ketika orang berperang? Ya, mirip-mirip ya, seperti itu ya, mirip-mirip ketika mereka berperang. Nah, oleh karena itu, memang pada hari ini kita akan belajar 4 pemikiran, karena ini adalah sejarah intelektual. Yang pertama adalah romantisme di Eropa pada abad 18 dan 19. Yang kedua adalah nasionalisme. Yang ketiga adalah chauvinisme, yang keempat adalah fasisme, ya. Yang terakhir ini fasisme, ini adalah puncaknya ketika perang dunia itu terjadi, gitu ya. Nanti pada pembelajaran ini, setelah kita mempelajari materi, kita akan ada tugas yang akan nanti kita kerjakan di luar kelas, yaitu membuat media pembelajaran. Ya, silakan kalian nanti membuat media pembelajaran, apakah itu media permainan ataupun mungkin audiovisual ya, bisa aja membuat video seperti itu. Oke ya, kalau gitu mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Baik, saya dan teman saya akan menjelaskan apa sih benih fasisme pada pra 1914. Baik, meski gerakan fasis belum resmi dideklarasikan, fondasi utamanya adalah mengakar kuat di berbagai masyarakat Eropa. Baik, segitu dulu, ada yang ingin bertanya? Nah, itu kenapa ya bisa orang begitu mencintai negaranya? Bisa nggak kalian jelasin? Kenapa orang bisa begitu mencintai negaranya kemudian bisa sampai perang? Saya ingin bertanya, Itu saya. kenapa sih Italia itu berteman erat dengan Jerman? Baik, Nah, itu tadi pembelajaran kita ya. Ternyata kita sudah tahu seperti apa romantisme, nasionalisme, chauvinisme, dan fasisme yang ternyata mendorong perang dunia pertama. Ingat ya, kita punya proyek yang akan kita kerjakan 1 minggu ini, yaitu membuat media pembelajaran. Pada minggu depan, saya harap media pembelajaran itu sudah selesai sehingga kita dapat presentasikan, dapat sajikan dan komentarin masing-masing. Gitu ya. Kalau gitu kita akhiri dulu pertemuan ini. Selamat siang dan terima kasih.
Ini juga nih. Baik teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin memperlihatkan hasil dari karya kami. Jadi hasil karya kami ialah game yang berjudul Peta Harta Karun. Jadi misalnya ini kan kita ada dadu, kalau kita lempar ada itu. Lempar ulang. Berarti jalan sampai di nomor 1. Kan ini dapatnya 2. Berarti jalannya sampai di nomor 2. Dan akan menjelaskan apa sih nomor 2 itu. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan video kami. Selamat menonton. Oke, sekian dari video kami buka sesi diskusi 5 menit. Nah, itu tadi ya beberapa presentasi dari kalian. Terima kasih kalian sudah melakukan presentasinya. Ternyata yang kita bisa pelajari apa sih dari semua ini? Ternyata sebenarnya perang dunia 1, perang dunia kedua itu nggak muncul tiba-tiba ya. Ternyata ada paham romantisme yang tumbuh di Eropa pada tahun 1800-an, 1900-an itu yang membuat muncul perasaan nasionalisme tuh. Cinta bukan lagi cinta personal, bukan lagi cinta lingkungannya kecil, tapi sudah menjadi cinta bangsa. Tetapi jika kita salah mengelolanya, cinta bangsa itu justru bisa menyebabkan cinta yang berlebihan pada bangsa kita sendiri. Itu yang disebut dengan chauvinisme, ya. Kemudian karena kita terlalu cinta dengan negara kita sendiri, kita jadi punya keinginan untuk menaklukkan negara lain, ya. Itu kemudian yang disebut dengan fasisme. Terima kasih kalian sudah melakukan pembelajaran ini, beberapa pertemuan ini, dan terima kasih kalian sudah membuat media pembelajaran karena kita pendidikan sejarah. Artinya apa? Bagaimana kita menyampaikan sejarah itu sehingga orang menjadi lebih paham dan lebih tertarik dengan pembelajaran sejarah, gitu ya. Oke, kita akhiri pembelajaran sejarah ini dengan refleksi, ya. Silakan refleksi. Jadi kesimpulannya ternyata cinta berlebihan itu kepada negara itu bisa membuat perang dunia. Dan menurut saya, rasa cinta terhadap diri sendiri ataupun kepada orang lain juga tidak baik secara berlebihan dan tidak boleh sampai menyebabkan rasa kebencian. Ya, terima kasih. Itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi yang lain ya. Mungkin adalah Perang Dunia Kedua. Oke, kalau gitu kita akhiri. Selamat siang. Kita aplaus untuk kita semua. Baiklah, setelah dosen melakukan pembelajaran, maka setelah pembelajaran dilakukan evaluasi atau asesmen. Evaluasi tentu saja sesuai dengan RPS, menilai hal-hal berkaitan dengan kognitif, tapi juga afektif dan psikomotorik. Penilaian juga dilakukan berdasarkan penilaian media yang dibuat, kemudian proyek, dan penilaian langsung lainnya. Bergerakkan aja. Udah mungkin. Demikian adalah video pembelajaran saya khusus untuk pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang akan digunakan untuk sertifikasi dosen gelombang pertama pada tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom untuk kita semua.